Emas, logam mulia yang selama ribuan tahun jadi simbol kekayaan dan keamanan. Namun, bagi sebagian investor besar seperti Warren Buffett, emas bukan pilihan utama. Buffett pernah bilang, emas itu tidak produktif, tidak menghasilkan apapun. Tidak seperti saham yang bisa memberi dividen atau obligasi yang menghasilkan bunga. Menurutnya, uang seharusnya bekerja, bukan hanya diam dalam bentuk logam yang berkilau. Tapi, sejarah seringkali membuktikan hal lain. Setiap kali dunia dilanda krisis, emas justru jadi bintang. Polanya bisa dilihat dari masa ke masa. Dari depresi besar tahun 1930-an, Perang Dunia II, krisis minyak tahun 1970-an, gelembung.com awal 2000-an, krisis keuangan global 2008 sampai pandemi COVID-19. Di setiap masa penuh ketidakpastian itu, harga emas selalu melonjak, sementara pasar saham terpuruk. Misalnya, antara tahun 1970 dan 1979, harga emas naik lebih dari 600%. Sementara indeks saham S&P 500 malah turun 11%. Begitu juga saat krisis 2008. Bursa saham anjlok lebih dari 20%, tapi harga emas justru terbang. Namun kali ini ceritanya sedikit berbeda. Meski harga emas melonjak, pasar saham dunia seperti indeks S&P 500 di Amerika masih cukup kuat. Nilai tukar dolar AS juga belum goyah. Mengapa bisa begitu? Joy Davis, kepala ekonom Vanguard, menjelaskan investor sekarang melihat ekonomi dengan cara baru. Mereka tahu dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi mereka juga sadar situasi buruk bisa datang tanpa peringatan, bahkan ketika ekonomi tampak stabil. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global memang akan melambat. Namun Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengingatkan satu hal penting, bahwa ketidakpastian adalah hal normal yang baru dan akan tetap ada. Benar saja, dalam 10 bulan terakhir, dunia diguncang lagi. Donald Trump kembali ke Gedung Putih, memicu perang tarif, menimbulkan kegelisahan global dan menambah daftar panjang faktor ketidakpastian ekonomi dunia. Di tengah semua itu, harga emas naik 54% hanya dalam waktu 10 bulan. Sekarang, harga emas sudah menembus $4.000 Amerika per troy ounce, level tertinggi sepanjang sejarah. Fenomena ini membuat para lembaga keuangan besar mulai berubah pandangan. Morgan Stanley misalnya, kini menyarankan para kliennya untuk menaruh 20% portofolio investasinya di emas. Biasanya, komposisinya 60% saham dan 40% obligasi. Sekarang, mereka ubah jadi 60/20/20 dengan perbandingan saham, emas, dan obligasi seimbang. Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, bahkan menyebut emas kini lebih aman daripada dolar AS. Ia menyarankan investor menaruh hingga 15% dari total aset ke dalam bentuk logam mulia ini. Apakah ini berarti Warren Buffett salah? Tidak juga. Pandangan Buffett tetap relevan. Emas memang tidak menciptakan kekayaan, tapi bisa mencegah orang kehilangan kekayaan. Emas melindungi nilai uang dari inflasi dan gejolak ekonomi, bukan menambahnya secara produktif. Jadi, emas bukan jalan cepat menuju kaya, melainkan pagar agar tidak jatuh miskin. Lantas, sampai kapan harga emas akan naik? Beberapa lembaga riset punya pandangan berbeda. Metal Focus memperkirakan harga emas bisa mencapai $5.000 per troy ounce pada 2026. Sementara Goldman Sachs lebih berhati-hati. Mereka menaksir harga emas akan stabil di kisaran $4.300 pada akhir 2026. Yang jadi pertanyaan, apa yang membuat harga emas terus meroket? Salah satu faktor utama datang dari kebijakan Trump. Perang tarif yang diluncurkan sejak April 2025 membuat pasar global kembali tegang. Investor cemas inflasi naik,
biaya impor melonjak, dan kebijakan ekonomi AS semakin tak terduga. Belum lagi krisis politik di dalam negeri AS yang berujung pada government shutdown atau penghentian sementara layanan pemerintah. Kondisi ini membuat data-data ekonomi penting tertunda dan pelaku pasar makin bingung mengambil keputusan. Tapi bukan hanya kebijakan Trump yang memicu kenaikan harga emas. Faktor lain datang dari tren global. Bank-bank sentral dunia meningkatkan pembelian emas dalam jumlah besar sejak 2022. Dewan Emas Dunia mencatat, pembelian emas oleh bank sentral kini mencapai lebih dari 1.000 ton per tahun. Negara-negara seperti China, India, dan Turki berada di barisan depan pembeli emas. Mereka menambah cadangan logam mulia sebagai upaya melindungi aset dari sanksi ekonomi dan fluktuasi nilai mata uang. Kini, sekitar 20% dari seluruh emas yang pernah ditambang di dunia dipegang oleh bank-bank sentral. Selain itu, faktor budaya juga berperan. Di India dan China, emas adalah bagian dari tradisi dan simbol kemakmuran. Rumah tangga di India bahkan diperkirakan menyimpan hingga 25.000 ton emas, 5 kali lebih banyak dari cadangan emas Amerika Serikat di Fort Knox. Dengan semua latar belakang itu, wajar jika emas kini kembali jadi primadona. Saat dunia tak baik-baik saja, investor mencari perlindungan, bukan hanya keuntungan. Dan emas menawarkan rasa aman itu meski tidak menjanjikan imbal hasil besar. Namun, seperti kata banyak ahli, emas sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pegangan. Emas memang bisa menjaga nilai, tapi tetap perlu strategi investasi yang seimbang, disiplin, dan berpijak pada sektor real. Karena pada akhirnya, emas hanyalah alat. Yang menentukan hasilnya tetaplah kebijakan, kehati-hatian, dan keberanian dalam menghadapi ketidakpastian.